Film dibuka dengan gambar petang dedek, diiringi suara dari radio, yang mengabarkan bahwa dunia digemparkan dengan munculnya makhluk predator puncak yang keluar dari dalam tanah. Makhluk itu disebut sebagai Reaper, yang secara brutal menyerang manusia. Masih belum jelas asal-usul makhluk ini. Yang jelas makhluk tersebut telah membunuh 95% manusia di bumi hanya dalam waktu 2 bulan. Namun anehnya, Reaper tidak bisa menyerang manusia yang jika manusia itu berada di posisi 80.000 kaki dari permukaan. Alhasil manusia-manusia yang selamat pun pergi ke puncak gunung atau perbukitan untuk bertahan hidup. Scene kemudian berpindah ke 3 tahun kemudian, tepatnya di pegunungan Rocky, Colorado, di mana kita diperlihatkan dengan seorang bocil bernama Hunter yang sedang mencari ketepang di ketinggian 770 kaki. Di tengah pencariannya itu, tiba-tiba Hunter melihat cahaya abang-abang di kejauhan yang merupakan tanda kemunculan Reaper. Tanpa pikir panjang, Hunter pun berlari sekencang mungkin ke puncak bukit, sedang si Reaper mengejarnya dari belakang. Untungnya sebelum Reaper itu menakam Hunter, Hunter lebih dulu mencapai garis zona aman yang menjadi titik perbatasan 8.000 kaki atau 2.348 meter. Hunter kemudian kembali ke tempat tinggalnya sekarang, yang berada di puncak bukit bernama Delan. Di sana ia tinggal bersama ayahnya bernama Will, sedang ibunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Mendengar kabar Hunter hampir diterkam oleh Reaper, Will pun menyenangi Hunter agar tidak lagi keluar dari zona aman. Will juga mengingatkan Hunter kalau Hunter ini memiliki penyakit paru-paru yang tentunya sangat membahayakan Hunter jika gerak terlalu banyak, termasuk berlari. Setelah menyeneni Hunter, Will kemudian berburu rusa bersama temannya bernama Kathy. Di sana, Kitty menyarankan Will agar tidak terlalu mengurung Hunter karena menurutnya Hunter perlu piknik meskipun berkeliaran di sekitar puncak. Namun Will membantah, terungkapkan bahwa Hunter sebenarnya tidak mencari ketepang, melainkan pergi ke lokasi terbunuhnya ibu Hunter yang tewas diterkam oleh Reaper. Will dan Kathy kemudian membawa hasil buruan mereka ke rumah, di mana di dalam perjalanan Will melihat tetangganya bernama Nina, yang setiap hari membuat eksperimen dengan peluru agar bisa menembus sisik atau kulit Reaper. Rupa-rupanya, Reaper memiliki kulit yang sangat kuat, bahkan kekuatannya melebihi baja anti peluru. Itulah mengapa militer di seluruh dunia tidak mampu membunuh satu Reaper karena sangat sulit dibunuh. Bahkan roket dan granat pun tidak berpengaruh terhadap sisik Reaper. Di malam harinya, Will dikejutkan dengan Hunter yang mengalami kejang-kejang akibat kehabisan tabung oksigen. Will pun mengambil filter oksigen cadangan yang kini tinggal 1. Setelah Hunter tenang, Will mulai kebingungan karena artinya ia harus turun gunung guna mencari filter oksigen di kota Boulder yang jaraknya sekitar 2 mil lebih secuil. Di keesokan paginya, tepatnya di hari ulang tahun Hunter, Will pergi ke toko kelontong salah satu penyintas untuk mendapatkan sekotak makaroni dan keju dengan cara menukarnya menggunakan 2 kilogram kentang. Will lalu membawa pulang makaroni tersebut sebagai hadiah
yang merupakan makanan kesukaan Hunter. Selagi Will memasak makaroni seblak, Hunter takon, mengapa penduduk di setiap puncak bukit tidak saling berkomunikasi melalui radio. Will menjelaskan bahwa radio hanya digunakan saat dalam keadaan genting saja, karena mereka harus menghemat listrik. Namun, mereka bisa saling berkomunikasi dengan cara mengibarkan bendera. Di malam harinya, Hunter lagi-lagi kumat, dan karena filter oksigennya habis, Will terpaksa menyuntik Hunter dengan obat penenang. Setelah Hunter membaik, Will pergi menemui Nina untuk memberitahunya bahwa dirinya akan ke kota mencari filter oksigen. Will mengaku telah menemukan jalan yang aman, tetapi Nina tidak percaya karena dia sudah hafal betul daerah yang akan dilewati oleh Will. Meskipun begitu, Will masa bodoh dan minta Nina agar ikut menemaninya selama mencari filter. Hal ini karena Will merasa Nina masih memiliki hutang kepada Will, di mana Nina lah yang membuat istri Will tewas. Jadi 2 tahun yang lalu, Nina mengajak istri Will bernama Nara agar ikut memburu Reaper dengan peluru buatan Nina yang dipercaya dapat membunuh Reaper. Namun sayangnya, dalam perburuan itu, peluru Nina sama sekali tidak berguna dan membuat Nara terbunuh. Setelah Will pergi, Nina kemudian membuat kompas khusus yang berfungsi mendeteksi kedatangan ipar. Di hari berikutnya atau menjelang pagi, Will meminta tetangganya untuk mengurus Hunter selama dirinya pergi mencari filter. Setelah itu, Will pergi ke toko senjata untuk membeli senapan serbuk. Meskipun Reaper kebal peluru, tetapi menurut Will, peluru bisa memperlambat pergerakan Reaper. Sehingga saat dirinya terpojok, Will memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di saat itu juga, Kitty datang dan berniat ingin membantu Will. Awalnya Will menolak karena misi ini terlalu berbahaya. Namun, karena Kitty terus-terusan ngotot, akhirnya pun Will membiarkan Kitty. Sebelum berangkat, Will kemudian berpamitan kepada Hunter dan berjanji bahwa ia akan kembali dengan selamat. Will, Kitty, dan Nina kemudian mulai berangkat meninggalkan pemukiman. Ketika mereka tiba di perbatasan, Nina memberitahu keduanya bahwa Reaper mengeluarkan pulsa bioelektromagnetik saat bergerak. Maka dari itu, ia menciptakan kompas khusus yang bisa mendeteksi datangnya Reaper. Ketiganya lalu berjalan menuruni bukit. Sampai tibalah mereka di lokasi yang terdapat 2 bangkai kendaraan militer. Di sana Will menemukan amunisi suar dan peluncur granat, sedang Nina menemukan satu sisi Reaper yang diduga Utong saat menyerang tim militer ini. Setelah itu, ketiganya lanjut pergi ke arah sana dan terkejut saat menemukan sekelompok kuda di hutan, yang artinya Reaper tidak menyerang hewan, melainkan hanya menyerang manusia. Singkat cerita, ketiganya lalu tiba di area kereta gantung. Mereka kemudian berencana menggunakan kursi gantung untuk melakukan perjalanan ke tambang. Namun di saat itu juga, kompas Nina bergerak serta menuju ke arah pepohonan. Dan benar saja, di balik pepohonan pinus, ternyata ada satu sosok Reaper yang sedang mengawasi mereka.
Will kemudian naik ke atas lift untuk menyalakan kereta gantung. Sedangkan Kathy malah lari ke atas bukit, yang tentunya akan memakan waktu lama agar bisa mencapai ketinggian 8.000 kaki. Kathy yang panik bahagia kemudian menembakkan beberapa granat ke arah Reaper. Tetapi sayangnya ledakan yang dihasilkan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh Reaper. Jadi mari kita. Setelah menyalakan kereta gantung, Will dan Nina lalu segera naik ke kursi, sedangkan Kathy lebih memilih lari dan memanjat salah satu tiang. Will dan Nina kemudian memaksa Kathy agar melompat ke kursi. Tapi karena Kathy ragu, ia pun meleset sehingga Will harus memegangi Kathy dengan erat agar tidak wawa. Untungnya sebelum monster itu mendekat, mereka lebih dulu mencapai posisi 8.000 kaki. Tetapi nggak lama kemudian, Reaper tiba-tiba menyengket kabel kereta, sehingga membuat ketiganya jatuh ke tanah. Will, Nina, dan Kathy kemudian berlari sekencang mungkin menuju perbatasan. Dan akhirnya mereka pun berhasil mencapai perbatasan tepat sebelum monster itu menangkap Kathy. Dikarenakan hari mulai malam, ketiganya pun memutuskan bermalam di resto kereta gantung. Di sana Nina mulai mengungkapkan sebuah pertanyaan yang selama ini membuat Nina penasaran. Nina menjelaskan bahwa saat Reaper muncul, para Reaper mampu membunuh 95 populasi manusia di bumi dalam waktu 2 bulan. Namun anehnya, para Reaper ini tidak memakan manusia setelah membunuhnya, dan juga tidak membunuh satupun hewan di bumi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal inilah yang membuat Nina berpikir, apakah Reaper ini diciptakan Tuhan untuk melenyapkan manusia? Keesokan harinya, ketiganya melanjutkan perjalanan, dan tibalah mereka di tambang Kelway, yang akan menjadi jalur utama mereka menuju perkotaan. Sebelum memasuki tambang, Will baru memberitahu keduanya bahwa terowongan ini tidak memiliki dinding besi. Nina yang mendengar ini pun langsung marah karena bawah tanah adalah tempat asal Reaper. Selain itu, kompas Nina juga tidak akan bekerja jika di bawah tanah. Meskipun begitu, Will meyakini keduanya bahwa terowongan ini adalah jalan teraman. Ketiganya kemudian mulai memasuki terowongan. Setelah berjalan 100 meter, Will dikejutkan dengan terowongan utama yang ditutup secara permanen. Alhasil ketiganya pun mengambil jalan turun ke terowongan tingkat 7, yang berarti mereka akan berjalan di bawah 8.000 kaki. Ketiganya lalu turun melalui tangga. Setibanya di terowongan tingkat 7, tiba-tiba mereka mendengar suara. Untuk mengetahui suara apa itu, mereka pun menutup lampunya. Dan di saat itulah mereka dikejutkan dengan satu Reaper yang bersembunyi di balik kegelapan. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun berlari sekencang mungkin. Namun, karena ujung terowongan ini lumayan jauh, mereka pun bersembunyi di dalam celah kecil. Maaf.
Ketiganya lalu mulai tahan nafas saat ekor Rapper mulai masuk dan meraba-raba celah tersebut. Namun, karena nafas mereka tidak kuat menahan lama, Will pun melemparkan suara untuk mengalihkan perhatian Reaper. Untungnya Kathy melihat lubang kecil yang mengarah ke celah seberang. Namun begitu masuk ke celah tersebut, Kathy kebablasan sehingga ia pun tak sengaja jebol ke terowongan utama dan langsung diterkam oleh Rapper. Will mencoba menyematkan Kathy, tetapi ia terlambat karena Kathy telah dibawa pergi oleh Rapper. Pada saat itu juga, Nina menemukan tangga. Ia pun mengajak Will untuk naik tangga tersebut, yang ternyata mengarah ke pintu keluar goa. Nina dan Will kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Ngalor. Setelah berjalan cukup lama, keduanya tiba di salah satu rumah. Dan terdapat satu mobil yang masih berfungsi dengan baik. Tetapi, karena hari sudah mulai malam, keduanya pun memilih beristirahat di rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Will menemukan beberapa kotak makaroni, kesukaan Hunter. Hal ini pun membuat Will semakin semangat untuk mendapatkan filter oksigennya. Sambil memakan seblak makaroni, Nina membuat kesepakatan dengan Will, di mana setelah Will mendapatkan filternya, Will harus berganti untuk menemani Nina kelap lamanya. Ternyata Nina ini seorang ilmuwan sekaligus fisikawan. Nina mengungkapkan bahwa di lab lamanya terdapat bahan-bahan kimia yang mungkin bisa Nina gunakan untuk membuat peluru perusak Reaper. Awalnya Will menolak. Namun setelah Nina mengatakan bahwa jika kita tidak mencari kelemahan Reaper, lama-kelamaan semua manusia yang hidup akan mati sia-sia. Keesokan harinya, keduanya lalu mengambil mobil tersebut dan mulai pergi ke kota. Sama bapak. Sesampai di rumah sakit Boulder, mereka segera masuk ke dalam menuju ruang penyimpanan. Namun sesampainya di sana, ternyata di ruangan itu tak ada filter oksigen. Meskipun begitu, Will tidak menyerah. Ia lalu pergi ke ruang operasi dan akhirnya menemukan beberapa kantong filter oksigen. Tetapi setelah Will mendapatkan filternya, datanglah salah satu Reaper yang mulai menyerang mereka. Keduanya pun harus terus bergerak cepat untuk menghindari cakar besar tersebut. Dan saat keduanya terpojok, Will melihat tobruk oksigen, maksudnya tabung oksigen yang mudah terbakar. Ia pun mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Reaper dengan cara menembak tabung tersebut. Tepat saat si Reaper berlari ke arahnya. Melihat Reaper termungkur tak berdaya, Will dan Nina pun mengambil kesempatan ini untuk pergi ke lab. Namun gak lama mereka pergi, tiba-tiba si Reaper bangkit kembali. Beberapa saat kemudian, keduanya akhirnya sampai ke laboratorium. Di sana Nina mulai mencampurkan bahan-bahan kimia, sementara Will berjaga dekat di jendela. Sambil menunggu Nina, Will kemudian melihat-lihat di sekitar dan terkejut saat melihat foto Nina bersama keluarganya. Nina pun mengungkapkan bahwa semua keluarganya terbunuh oleh Reaper.
Selama ini, ia tidak menceritakan tentang keluarganya kepada Will. Dan itulah alasan mengapa Nina selalu bereksperimen untuk membunuh ipar, sehingga ia bisa membalaskan dendamnya serta menjadi penyelamat bagi manusia. Setelah campuran bahan selesai, Nina lalu mengoleskannya ke ujung peluru. Namun begitu ditembakkan ke sisik Tripper, peluru itu masih belum bisa menembusnya. Meskipun begitu, Nina tidak menyerah. Ia lalu meminta Will untuk kembali ke putranya, sedangkan dirinya akan terus berada di sini untuk bereksperimen sampai menemukan solusi guna membunuh Ripper. Will pun akhirnya menuruti perintah Nina dan segera mengendarai mobilnya ke pegunungan. Sementara Nina mencoba mencampur bahan lain, tetapi sayangnya masih belum bisa menembus sisi Ripper. Di saat itu juga, Nina melihat seonggok baterai isi ulang. Dan dari situlah, Nina memiliki ide, yaitu mencampur maksenium dengan bahan kimia obat. Akan tetapi, saat Nina sedang mencabutkan bahan kimia itu, salah satu Ripper datang. Untungnya ketika Ripper sudah masuk ke lab, peluru buatan Nina sudah siap dan langsung ditembakkan ke arah si Ripper. Namun, belum sempat diperlihatkan apakah peluru itu berhasil. Kita malah beralih ke Will, yang mengalami keras akibat ban mobilnya jeblok. Setelah sadar dari pingsannya, Will kemudian mendengar suara-suara Ripper dari kejauhan. Tak pikir panjang, ia pun mengambil tasnya dan segera berlari menuju perbatasan. Namun saat Will akan melewati garis aman, salah satu Ripper tiba-tiba muncul menghalangi jalan. Dengan putus asa, Will mulai melepaskan tembakan. Ketika Will sudah pasrah, tiba-tiba Nina muncul dan menembakkan peluru barunya, di mana satu peluru itu mampu meledakkan Ripper dalam waktu yang singkat. Nina kemudian meledakkan Ripper-Ripper tersisa dan berhasil menyingkirkan semuanya. Setelah membunuh para Ripper, Will menemukan kalau ternyata tubuh bagian dalam Ripper memiliki semacam mekanisme yang mengonfirmasi bahwa monster ini adalah robot yang memang diprogram untuk membunuh manusia. Sontak Will pun bertanya siapa yang mengirim mereka. Nina menjawab kalau Alinlah yang mengirim mesin ini ke bumi. Thanks. Keduanya lalu kembali ke tempat perlindungan, di mana Nina mengibarkan bendera bajak laut untuk mengumumkan bahwa dirinya menemukan cara untuk mengalahkan Ripper. Di hari berikutnya, Win serta Nina mulai memproduksi massal peluru-peluru berlapis koblak. Mereka juga menggunakan radio untuk memberitahu kisi-kisi lapisan korban kepada para penyintas lain, sehingga mereka bisa melawan para Ripper. Selain itu, Nina juga menyimpan tubuh monster untuk mempelajari teknologi Alin. Will dan para penyintas kemudian mulai turun gunung untuk membasmi para Ipar. Dengan adanya peluru buatan Nina ini, para penyintas akhirnya sudah tidak takut lagi dalam menghadapi para Ipar. Dan dalam beberapa minggu, mereka berhasil merebut daratan dari para Ripper. Film ini kemudian ditutup dengan Nina dan Will yang menatap ke arah langit, di mana keduanya melihat beberapa benda bercahaya.
yang diduga serangan. Alin selanjutnya